A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadul jannati lis-salikina tariqatan min ahlil widadi wa nadhara wujuhal muhtaqin al muhlisina min ibadi wassalatu wassalamu ala kanal istighfar wal askaru min auradi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa yunumi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Heri Rawan dengan NIM 2304 1370 111 dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang sangat relevan, yaitu bagaimana konsep ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran yang merupakan salah satu masalah besar di banyaknya negara, termasuk negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Pengangguran tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, mencari solusi berbasis nilai Islam adalah langkah penting untuk menjawab masalah ini. Dan untuk dampak daripada pengangguran, yaitu ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja, akan tetapi ia tidak mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Berdasarkan data BPS 2023, angka pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,45%, setara dengan 7 juta orang, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan faktor penyebab pengangguran dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, orientasi pada keuntungan semata seringkali membuat sektor-sektor ekonomi hanya mengutamakan efisiensi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Ini mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pekerjaan dan rendahnya akses masyarakat miskin untuk masuk ke pasar kerja. Dan disinilah pentingnya konsep ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan untuk strategi-strategi spesifik dalam ekonomi Islam untuk mengatasi pengangguran, yaitu A. Optimalisasi zakat untuk memperdayakan ekonomi. Zakat dalam Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan pengangguran. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada individu yang menganggur agar mereka dapat memulai usaha sendiri. Contoh penerapan, misalnya lembaga-lembaga seperti Basnas telah mendirikan program zakat produktif di mana penerima zakat tidak hanya diberi uang tetapi juga dilatih keterampilan untuk menjalankan bisnis seperti membuka usaha yang kecil-kecilan. Contoh penerapan, di beberapa negara Timur Tengah, dana wakaf digunakan untuk mendirikan sekolah kejurusan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka bisa lebih siap bersaing di dunia kerja. Dan untuk ringkasan poin utamanya, pengangguran adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi inovatif dengan menggunakan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah. Kita dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperdayakan masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan yang berlanjut. B. Wakaf produktif untuk investasi ketenaga kerjaan. Wakaf yang biasanya dikenal sebagai donasi aset tetap atau tanah untuk bangunan dapat diubah menjadi wakaf produktif. Contohnya, tanah wakaf dapat digunakan untuk mendirikan pabrik atau pusat pelatihan kerja yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Contoh nyata, di Jawa Barat ada proyek wakaf produktif yang digunakan untuk pengelolaan pertanian, di mana hasilnya mampu menciptakan pekerjaan bagi ratusan petani lokal. C. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah. Ekonomi Islam memperkenalkan sistem pembiayaan berbasis hasil, seperti murabahah dan musyarakah, yang dapat membantu masyarakat memulai usaha tanpa terbebani bunga, seperti dalam sistem pinjaman konvensional. Penjelasan lebih lanjut, dengan sistem ini, bank syariah menjadi mitra bisnis bagi masyarakat, bukan sekedar memberi pinjaman keuntungan dan risiko usaha bagi secara adil sesuai kesepakatan. D. Menciptakan lapangan kerja melalui UKMK berbasis Islam. Dalam ekonomi Islam, memperdayakan UKMK menjadi fokus utama dengan dukungan dana zakat, wakaf, atau pembiayaan syariah. UKMK dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang terakhir yaitu E. Pelatihan dan pendidikan berbasis wakaf. Dana wakaf juga dapat digunakan untuk membangun pusat pelatihan kerja atau pendidikan vokasi sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan sebuah dalil, al-insan wa mal khata' wa nisyan, manusia tidak akan lepas dari kesalahan dan lupa. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.